warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Hartobon, salah satu mahasiswa STAR. Saya dari Prodi Informatika. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan laporan dengan judul Implementasi Sistem Toko Kosmetik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Basis Data 1 dengan dosen pengampu Bapak Fauji Eskom MM. Latar belakang, pengembangan industri kosmetik yang pesat dalam beberapa tahun terakhir turut mendorong kebutuhan akan sistem pengolahan toko yang lebih efisien dan terstruktur. Toko kosmetik tidak hanya menjual berbagai jenis produk kecantikan seperti skincare, make up, hingga perawatan tubuh, tetapi juga harus mengolah stok barang, transaksi penjualan, serta data pelanggan dengan akurat dan cepat. Pada praktiknya, masih banyak toko kosmetik yang menjalankan kegiatan operasional secara manual, baik dalam hal pencatatan stok, penjualan, hingga pelaporan keuangan. Cara manual ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta menghambat pengambilan keputusan yang tepat waktu. Di sisi lain, peningkatan jumlah pelanggan dan variasi produk membuat pengelolaan toko secara tradisional menjadi semakin tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang mampu membantu manajemen toko dalam melakukan proses operasional sehari-hari secara otomatis dan terintegrasi. Implementasi sistem toko kosmetik dapat mencakup fitur-fitur seperti manajemen investasi, pencatatan transaksi, pengelolaan pelanggan, hingga pembuatan laporan penjualan secara real-time. Dengan adanya sistem ini, efisiensi kerja dapat ditingkatkan, risiko human error dapat diminimalkan, serta pelayanan terhadap pelanggan menjadi lebih cepat dan profesional. Tujuan implementasi sistem toko kosmetik yang pertama, meningkatkan efisien operasional, mengotomatisasi proses transaksi penjualan, manajemen stok, dan pencatatan data sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, meminimalisasi kesalahan pencatatan, mengurangi risiko human error dalam pencatatan barang masuk, stok keluar, hingga laporan keuangan yang sering terjadi pada sistem manual. Yang ketiga, ada mempermudah pengolahan investasi, memantau ketersediaan stok secara real-time sehingga dapat menghindari kehabisan atau penumpukan produk yang tidak laku. Yang keempat, menyediakan data dan laporan yang akurat, menghasilkan laporan penjualan, laporan stok, dan laporan keuangan secara otomatis dan akurat yang untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, ada peningkatan pelayanan pada pelanggan, mempercepat proses transaksi di kasir dan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan dengan sistem yang lebih tertata. Yang keenam, ada mendukung pengembangan bisnis, memberikan dasar yang kuat untuk ekspansi bisnis baik secara fisik maupun digital. Yang ketujuh, ada pengolahan data pelanggan secara struktur, penyimpanan riwayat pembelian dan data pelanggan untuk keperluan promosi, loyalitas produk, dan layanan pelanggan yang lebih personal. Langkah-langkah membangun IRD sistem toko kosmetik. Yang pertama, identifikasi proses bisnis. Pahami proses utama toko kosmetik, misalnya pelanggan membeli produk memiliki merek dan kategori, dan lain-lain. Yang kedua, ada identifikasi entitas utama. Tentukan objek-objek penting dalam sistem. Contoh entitasnya seperti transaksi, detail transaksi, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan atribut untuk setiap entitas. Setiap entitas memiliki atribut. Contohnya, pada entitas transaksi memiliki atribut seperti ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, dan lain-lain.
Begitu juga dengan entitas detail transaksi memiliki atribut seperti ID transaksi, ID produk, jumlah subtotal, dan lain-lain. Yang terakhir, gambarkan IRD. Berikutnya ada simbol-simbol. Yang pertama ada entity. Entity merupakan data inti yang akan disimpan bakal tebal pada baris data. Benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan nama tabel. Yang kedua ada atribut, field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Yang ketiga ada kunci primer, field atau kolom data yang butuh disimpan dalam entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya berupa ID. Kunci primer dapat lebih dari satu kolom asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik. Yang keempat ada relasi. Relasi yang menghubungkan antara entitas biasanya diawali dengan kata kerja. Berikutnya dapat kita lihat pada gambar diagram relasi IRD-nya. Pada gambar tersebut terdapat 3 entitas. Yang pertama ada entitas produk dengan beberapa atribut seperti ID produk, stok, nama produk, dan harga satuannya. Yang kedua ada entitas penjual dengan atribut seperti ID produk, ID transaksi, harga satuan, dan metode pembayaran. Dan yang ketiga ada entitas dengan atribut pembeli dengan atribut ID pembeli, nama pembeli, dan nomor HP. Pada gambar juga terdapat 2 relationship, yaitu menjual dan transaksi. Pada relationship transaksi juga terdapat beberapa atribut seperti ID transaksi, total harga, dan tanggal. Berikutnya ada tabel database. Pada tabel ini 3 entitas sebelumnya dapat dibentuk menjadi tabel seperti pada tabel produk ada ID produk, harga, nama produk, dan stok. Dan pada tabel penjual ada ID produk, metode pembayaran, ID transaksi, dan harga satuan. Yang terakhir yaitu tabel pembeli ada nama pembeli, nomor HP, dan ID pembeli. Selanjutnya ada normalisasi. Pada tabel di bawah terdapat tabel mentahan yang belum dibentuk normal pertama karena berisi atribut dengan nilai value lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Dapat kita lihat pada kolom Bila dan Asia, mereka membeli 2 produk di mana pada tabel ini masih digabung menjadi satu kolom. Contohnya pada kolom nama produk Bila terdapat lipstick dan eyeliner di satu kolom, begitu juga dengan kolom jumlah dan harga, begitu juga dengan Asia. Selanjutnya ada tabel setelah bentuk normal pertama. Dapat kita lihat perbedaannya pada tabel Bila dan Asia. Yang tadinya lipstick dan eyeliner Bila masih dalam satu kolom, sekarang sudah menjadi 2 kolom. Kolom lipstick pada tabel tersendiri, begitu juga dengan eyeliner pada tabel tersendiri, seperti kolom jumlah dan harga. Begitu juga dengan kolom Asia. Berikut ada tabel setelah bentuk normal kedua. Pemisahan tabel ini berdasarkan entitas untuk menghilangkan ketergantungan parsial, di mana ada tabel pelanggan, ada ID pembeli dan nama pembeli. Ada Bila dengan ID 001, Elsa dengan ID 002, Asia dengan ID 003. Dan ada juga tabel transaksi, terdapat ID transaksi, tanggal, dan ID pembeli. Ada juga tabel produk, terdapat ID produk, nama produk, dan juga harga satuan. ID produk 001 lipstick dengan harga 55.000. ID produk 002 eyeliner dengan harga 45.000. ID produk 003 dengan harga foundation 75.000.
ID produk 004 lip serum dengan harga 62.000. ID produk 005 blush on dengan harga 37.000. Dan tabel detail transaksi terdapat ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Transaksi 001 dengan produk 002 dengan jumlah 2, subtotalnya 110.000. Transaksi 001 produk 002 dengan jumlah 1 dengan subtotal 45.000. Transaksi 002 produk 003 jumlah produk 1 dengan total 72.000. Transaksi 003 produk 002 jumlah produk 2 dengan total 124.000. Transaksi 003 produk 005 jumlah produk 1 dengan total 37.000. Berikutnya ada tabel setelah bentuk normal ketiga. Tabel ini sudah treat normal form karena satu, tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya. Yang kedua, harga hanya disimpan di tabel produk bukan di detail transaksi. Yang ketiga, total transaksi bisa dihitung dari detail bukan disimpan.